Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Triulan, NIM 2650005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interface microcontroller dan robotika. Oke, yang pertama yaitu peluang besar bagi yang kompeten pada embedded system. Solusinya ada beberapa. Yang pertama, aplikasi berbasiskan controller dan microcontroller. Aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB. Aplikasi dapat dikontrol atau dipantau dengan software visual. Aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Daya yang dibutuhkan rendah dan harga harus kompetitif. Lalu, programmer embedded yaitu orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Dan peluang karir di bidang TI berdasarkan elektronik itu ada beberapa, yaitu developer aplikasi embedded dan control, yaitu sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Lalu ada pengusaha aplikasi elektronika, yaitu sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Dan ada peneliti aplikasi embedded dan kontrol, yaitu robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Dan ada engineer atau teknik profesional. Lalu untuk kunci sukses menguasai elektronika terapan dan TI terbagi menjadi dua, yaitu software dan hardware, di mana pada software ada assembly, C++ atau C++, Bascom AVR, pemrograman dan interfacing microcontroller, Visual Basic, Visual C atau Borland DLP, ada Java, SQL Server, dan MySQL. Lalu pada hardware ada dua, yaitu pemrograman dan interfacing microcontroller dan PLC, ada teknologi GSM dan CDMA. Lalu pada bidang elektronika saat ini ada beberapa, yaitu ada sensor, analog, penguat operasional, mikrokontroler, interfacing, dan digital. Pada sensor ada jarak dan suhu kelembapan, dan pada analog itu ada dioda dan transistor, komponen pasif, satu daya, dan induktor. Lalu pada robotik, mikrokontroler itu ada dua, yaitu robotik dan aplikasi umum. Dan digital itu ada gerbang logika, decoder dan encoder, multiplexer dan demultiplexer, counter, ADC dan DAC. Lalu pada interfacing ada PC interfacing dan device interfacing. Selanjutnya, mengapa mikrokontroler dan aplikasi berbasis mikrokontroler lebih cerdas dan murah, sehingga dimungkinkan membangun aplikasi single chip atau aplikasi dengan hanya satu buah chip. Chip teknologi terkini yang untuk melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya sudah mencakup CPU, RAM dan ROM, EEPROM, input-output, dan timer. Lalu pada mikrokontroler umum itu ada Motorola, Atmel, Renesas, Maxim, Basic Stem, dan PIC. Lalu di dalam berbagai mikrokontroler itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada mikrokontroler Atmel, contohnya bisa dilihat di sini, mikrokontroler PIC, mikrokontroler Basic Stem, mikrokontroler Maxim, Motorola, Renesas. Lalu pada aplikasi mikrokontroler itu ada beberapa, yaitu robotika, home remote system, industrial control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, antarmuka PC. Pertimbangan memilih mikrokontroler itu ada beberapa, yaitu ketersediaan IC dan programmer, harga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda, mendukung ADC, mengubah analog ke digital, dan fitur lainnya. Lalu bahas pemrograman assembly atau C atau BASIC. Lalu pada mikrokontroler AVR Atmel 5835 bisa kita lihat pada layar. Mikrokontroler ini terdiri dari port input-output untuk kirim-terima data, umumnya 8 bit dan serial. Ada port sumber detak, port serial, channel ADC, pin sumber detak. AVR Atmel 8535 ini seluruh input-outputnya sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Lalu ADC atau analog to digital converter, yaitu 10 bit sebanyak 8 channel.
lalu ada SRAM sebesar 512 byte, ada memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan read while write dan dapat ditulis ulang 10 kali. Ada EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi dan dapat ditulis ulang 100 kali. Lalu di sini ada perbandingan mikrokontroler Atmel, kita bisa lihat pada layar. Oke, setelah kita lihat perbandingan mikrokontroler Atmel di sini, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu masih mengenai interface mikrokontroler dan robotika. Di mana di sini ada basic stem. Basic stem itu merupakan mikrokontroler dengan penerjemah baris kecil khusus atau basic yang dibangun ke dalam ROM. Itu dibuat oleh Parallel Incorporated dan telah populer di kalangan penghobi elektronik sejak awal 1990-an. Lalu di sini ada network mikrokontroler DS80C400 yang merupakan salah satu keluarga mikrokontroler 8851 yang berkecepatan tinggi dengan clock rate 75 MHz. Dan di sini ada juga mikrokontroler Renesas, di mana dia RAM-nya sebesar 16 KB dan RAM internalnya sebesar 1 KB. Lalu 3 timernya itu 8 bit dan 1 timernya itu 16 bit. Di sini juga ada prinsip servo motor, ada implementasi servo motor, ada kompilasinya, ada codingannya juga di sini. Lalu ada penerapan pada industri, yaitu pengontrol mesin penutup botol, pengontrol pemanas tungku, pengontrol gerak robot, mesin bordir, dan utama modem digital dan lain-lain. Di sini ada industrial control case auto-dir mesin. Ini ada contoh berbagai mobil robot yang terbuat dari mikrokontroler. Ada robot berkaki, ada RM robot, ada ICON, dan sensor pada robot itu ada sensor internal dan sensor eksternal. Sensor internal itu ada sensor posisi, sensor kecepatan, sensor percepatan. Lalu pada sensor eksternal ada sensor taktil atau berbasis sentuhan atau limit switch pada bumper robot, sensor torsi atau gaya, ada sensor proximity, sensor jarak, sonar PSD dan lain-lain, ada sensor vision atau kamera, lalu ada sensor gyro, kompas digital atau detektor api. Di sini juga kita bisa lihat ada low and high level control, di mana kita bisa mengontrol kecepatan dari sensor tersebut. Di sini ada macam-macam sensor, ada thermal array sensor, sensor kompas, MU cam, dan lain-lain. Di sini ada robot for human atau manusia robot. Lalu ada networking and wireless. Lalu konsep-konsep penting dalam pemrograman robot cerdas itu ada artificial intelligence, algoritma genetics, dan neural networks. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.